Pemirsa, seremoni pembagian bansos semakin sering dilakukan Presiden dan Menteri dari partai pendukung Prabowo Gibran menjelang pemilihan umum. Tindakan semacam itu terbukti menjadi arena kampanye colongan tanpa memperdulikan kritik dari masyarakat. Lalu apakah tindakan itu akan menuai simpati atau sebaliknya akan menuai antipati? Inilah top review selengkapnya untuk Anda. Inilah momen ketika Presiden Joko Widodo membagikan sendiri bantuan sosial atau bansos kepada 1.000 warga Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa 30 Januari. Saat membagikan bansos beras, Presiden Jokowi menyebutnya sebagai program pangan cadangan dalam bentuk paket 10 kg beras per warga penerima bansos. Ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari, Maret. Setuju boten? Yang tidak setuju angkat tangan. Setelah Maret akan dilanjutkan lagi April, Mei, Juni. Setuju boten? Yang tidak setuju boleh tunjuk jari kalau ada. Atau silakan maju, saya beri sepeda. Oke. Nanti setelah Juni, saya akan hitung-hitung lagi APBN kita. Kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi. Pekan lalu, Presiden Joko Widodo juga secara langsung membagikan bansos di Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pengamat politik melihat ada korelasi antara pembagian bansos dengan upaya Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap dirinya. Selanjutnya diharapkan akan meningkatkan elektabilitas calon presiden yang didukungnya. Kalau kita bicara soal korelasi bansos dengan elektoral paslon tertentu gitu ya, saya sih melihat begini. Ya, ini terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat kepada Pak Jokowi. Artinya ketika Pak Jokowi memberikan bansos, ya tentu Pak Jokowi ingin tingkat kepuasan pemerintahannya atau kinerjanya menjadi bagus, menjadi makin kuat ya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Jokowi, terhadap Jokowi lah. Nah di saat itu maka ya ketika Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran, ya efeknya akan menular kepada Prabowo Gibran, berdampak positif kepada Prabowo Gibran. Jika tingkat kepuasan Pak Jokowi-nya tinggi, ya maka suka tidak suka, senang tidak senang, kemungkinan berefek kepada elektabilitas Prabowo Gibran yang naik. Begitu juga sebaliknya, kalau tingkat kepercayaan masyarakat atau publik rendah kepada Jokowi, ini juga berimbas kepada elektabilitas Prabowo Gibran juga akan turun. Jadi disitulah sebenarnya korelasi bansos dengan elektoral yang saya lihat dan saya baca. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik bansos yang diberikan mengikuti kalender politik. Padahal seharusnya bansos diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat. Bansos itu diberikan mengikuti kalender kebutuhan rakyat, bukan mengikuti kalender politik. Kapan rakyat membutuhkan, di situ diberi bansos. Ada jadwalnya sesuai kebutuhan rakyat, bukan sesuai dengan jadwal kebutuhan politik yang mau memberi. Karena yang memberi itu negara, yang nanti menyampaikan aparat pemerintah. Nah, jadi jangan kemudian ini dimanfaatkan. Rakyat kita cerdas kok. Dan saya yakin bansosnya diterima, tapi pilihannya perubahan. Karena mereka ingin hidup lebih baik. Sementara itu, Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Hasto Kristianto menyebut telah terjadi penyalahgunaan politik yang sangat serius dari distribusi bantuan sosial atau bansos oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini dikhawatirkan akan menciderai rakyat. Hasto juga menyinggung tidak dilibatkannya Menteri Sosial Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos. Sebagaimana diketahui, Risma merupakan kader PDI Perjuangan.
sebagian bansos jangan dipolitisasi. Dan ini seharusnya di dalam tata pemerintahan negara yang baik menjadi ruang lingkup dari Kementerian Sosial. Dengan mengingat Ibu Risma ini sosok yang memiliki integritas tinggi, beliau tidak mau data-data bansos ini dipakai untuk kepentingan politik partisan. Apalagi untuk memperjuangkan kepentingan keluarga. Maka kemudian mengapa dengan sikap Ibu Risma yang sangat kokoh pada integritas itu, lalu Ibu Risma tidak diajak, termasuk di dalam kebijakan Raskin, sehingga beras untuk rakyat miskin yang dari Bulog kemudian muncul gambar pasangan 02 Prabowo Gibran. Ini penyalahgunaan politik bansos yang sangat serius, justru ini mencederai rakyat, dan ini tidak sesuai dengan tata pemerintahan negara yang baik. Bahkan Bu Risma pun menceritakan sekarang, ya suasana di dalam rapat kabinet, bahkan ketika mau rapat itu sudah diperiksa. Jauh-jauh hari Timnas Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah mengecam seremoni pemberian bansos karena rawan disalahgunakan sebagai ajang kampanye. Menyoroti pembagian bansos yang menggunakan dana APBN, perlu kami tegaskan di sini bahwa bansos itu merupakan amanat konstitusi, pasal 28H ayat 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Dan pasal 34 ayat 2 yang memerintahkan pemberdayaan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Seharusnya bansos diserahkan langsung kepada masyarakat yang berhak menerima tanpa perlu seremonial yang rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Tapi kampanye colongan melalui seremoni pembagian bansos terus dilakukan. Di sisi lain, masyarakat yang mulai melek politik semakin sadar bahwa ada yang salah dengan praktik penyelenggaraan negara yang saat ini berlangsung, dan rakyat akan menggunakan caranya sendiri untuk menghukum kekuasaan yang kopeh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.